Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapanku, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Engkau, Yesus Engkau perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari kita berdiri bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan lagi, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian tanpa musuh, mulutku penuh dengan pujian kepada
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita katakan, mulutku penuh pujian. Kami hendak memuji Tuhan seumur hidup kami. Ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Oh haleluya, 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 haleluya. Mulut kami rindu Tuhan selalu menjadi alat puji-pujian bagi Engkau. Tidak kami pergunakan untuk perkara yang tidak berguna. Kami rindu sepanjang hari seumur hidup kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah kami yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir di tengah umat-Mu. Kami hendak bersuka cita bersama-sama masuk dalam rumah Tuhan untuk menaikkan puji-pujian bagi-Mu. Kami bersyukur untuk segala perbuatan-Mu yang baik, janji-janji-Mu yang tidak pernah Engkau tinggalkan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan beri salam satu dengan yang lain. Karena kita sekarang sudah boleh ya. Dan juga tempat duduk Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh karena sudah tidak disilang lagi di tengahnya. Saya melihat ada banyak yang masih ragu-ragu untuk berdekatan ya. Seperti sudah berapa tahun kita dipisahkan oleh garis silang di bangku Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita bersuka cita karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan akan renungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagia, berbahagia orang yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkannya siang dan malam. Oh, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Berbahagia kita sampai kepada anak cucu kita, keturunan orang benar diperhatikan Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh ya, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Oh, karena Allah menggenapi firman. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia yang meninggikan dan merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Saudara dan saya, orang yang percaya Tuhan, meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita berdiri bersama-sama kembali. Berbahagia orang yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Begitu besar kasih Allah
pada kita. Diberkati anak cucu kita, anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah, amin, menggenapi firman. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tidak ada yang mustahil, mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bapak ibu saudara semua orang yang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, haleluya. Ku percaya kau Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah lalai. Dia Tuhan yang menyertai kita. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau terlebih tahu ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Oh, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Saya persilakan hambanya Bapak Supriyanto. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku
Tuhan, jemaat-Mu memuji-muji Engkau karena luar biasa Engkau Tuhan. Engkau pelihara kami, Engkau tolong kami, Engkau memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Dan jemaat-Mu sangat bersyukur untuk kehadiran Gembala Sidang kami Tuhan, yang dengan mujizat-Mu Engkau sudah nyatakan dan Pak Hosea bisa melihat kembali Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau sampaikan lewat hamba-Mu yang penuh kelemahan ini Tuhan. Tetapi Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Engkau segalanya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saudara yang terkasih, tema besar ya jangan takut, dan pagi ini saya ambil subtema tidak takut. Saya berharap setelah nanti pulang gitu ya, tidak ada yang mengatakan saya takut Pak Pri, saya takut. Seperti saya waktu menyampaikan firman ini gitu ya, takut saya saudara, saya sampai kadang-kadang gitu, apa saya tak omong ya dengan Pak Hosea, sudah aku tak pelayanan yang lain aja. Ya sebagai bendahara, sebagai apa gitu, tapi jangan disuruh khotbah seperti ini. Tapi puji Tuhan ada teman-teman yang mendukung saya. Ya seperti sekarang pagi ini ada Pak Samuel, Ibu dari Kristoperos, ini senior saya di Kristoperos. Dia seringnya Pak Pri, saya pengen dengar kesaksian Pak Pri, yang seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tidak takut, jangan takut ini kayaknya mudah ya, karena kan situasi sekarang itu kan banyak orang yang takut. Ya seperti Pak Jokowi selalu berkata begini, tahun 2023 ini harus waspada, harus berhati-hati. Ekonomi ini akan gelap, ya akan suram seperti itu. Tetapi saya ingin sampaikan juga betapa kita mestinya tidak perlu takut kalau kita melakukan langkah-langkah yang benar. Banyak hal yang membuat kita takut ya, seperti tadi saya katakan ekonomi sulit. Tidak hanya sulit tapi gelap, suram seperti itu. Yang kedua juga kita sering ya, ancaman-ancaman penipuan ini sekarang kan luar biasa. Saya tuh kalau buka ada telepon yang asing aja rasanya takut kalau ditipu orang ya. Karena saya pengalaman ya seperti Bu Manurung yang lalu kan cerita ya pernah ketipu. Saya juga. Ya, hanya karena pengen nolong orang aja, Pak Supri saya beri fasilitas yang lebih baik begini-begini, ternyata saya harus bayar lewat kartu kredit saya untuk belanja orang lain. Puji Tuhan hanya 14 juta. Karena memang karena plafon saya kan hanya 15 juta ya, jadi yang bisa ditipu 14 juta. Kalau plafon saya mungkin 100 juta ya bablas semua. Ya gara-gara seperti itu ya, karena pengen nolong orang, kadang-kadang pengen cepat-cepat supaya jadi gitu. Yang lalu juga jual tanah gereja juga gitu. Tanah gereja yang di Rejosari ada orang pembeli, Pak Pri ini saya tertarik sekali begini. Bablas lagi, saya harus ke ATM, saya nutol ternyata transfer uang. Bu Supri sering ditelepon orang. Ini ya bayarnya pajak belum begini. Lah itu semua penipuan. Ya penipuan banyak, orang-orang juga banyak yang sekarang kan kena itu ya pinjol ya, pinjaman online. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, lakukan yang seperti pesan Pak Jokowi tadi, berhati-hati, waspada. Ada beberapa trik ya yang saya ingin sampaikan ya untuk tidak takut. Saya kalau bawakan firman Tuhan ini, kalau Pak Lukman kemarin persiapannya 3 hari cukup gitu, saya 3 bulan saudara, mungkin 5 bulan.
Tapi kalau begitu hampir sampai gitu, dredegnya muncul. Ya. Tadi jam 3 bangun gitu ya seperti itu lagi. Yang pertama saudara yang saya lakukan ya, ini pengalaman aja. Saya ingat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang dilakukan atas diri saya. Seminggu yang lalu waktu sudah diumumkan Pak Supri nanti minggu depan khotbah gitu, minggu jam 2 saya bangun. Saya bangun, tidak bisa tidur. Saya ingat perbuatan Tuhan masa lalu yang luar biasa buat saya, pasti buat saudara juga. Saya ingat gitu ya masa lalu saya gitu. Waktu saya nikah dengan Bu Supri tahun 81 itu tidak punya apa-apa. Motor aja tidak punya. Saya kalau bekerja ya, setelah saya dapat pekerjaan tahun 81 itu nikah 11 Oktober, 20 Oktober saya baru dapat pekerjaan. Saya naik angkutan kota. Dari Kartini saya jalan ke Mataram, naik angkot, pulangnya juga gitu ya. Dari Mataram nyebrang Dr. Cipto, naik angkot seperti itu. Tidak punya apa-apa. Ya kebangetan ya, motor aja tidak punya. Sekarang aja kamu udah di tempat sini yang tidak ada motor, tidak ada, semua punya motor. Terus saya juga ingat ya waktu di kantor itu sering teman-teman itu mengata-ngatain saya, mentertawakan saya. Supri nak dikongkon maju ning depan ya, ngewel ora iso apa-apa. Jadi yang pertama tadi, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa ya. Kalau disuruh maju presentasi misalnya ya, Supri ngajar ya, wah sudah lebih baik, enggak. Ya saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Dan kalau saya merenung gitu ya, Tuhan Engkau menjadikan aku seperti sekarang ini. Satu ayat Pak Herto tolong dibacakan, 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ya, amin. Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dulu saya seperti itu, saya adalah hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, saya itu orangnya. Saudara terkasih, saya sering mengatakan dengan Bu Supri ya, sampai sekarang itu ya. Terima kasih ya, terima kasih. Kowe gelem tok wong ra duwe, wong miskin. Ya saya itu sampai kadang-kadang gitu ya, aku kok iso untuk bojo mbisuan ya, untuk istri mbisuan itu ndak kepikir dalam hati saya. Itulah yang Tuhan beri. Tuhan selalu memberi ya, untuk hal-hal yang tidak terpikirkan ya. Banyak firman Tuhan yang katakan begitu. Hal-hal yang besar yang tidak kamu pikirkan itu yang aku beri kepadamu. Saudara yang terkasih seperti itu ya. Saya itu sering seperti itu. Tuhan, aku kok bisa seperti ini. Aku kok bisa seperti ini. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Ya kalau saya gambarkan gitu ya, bahwa material yang untuk membuat sesuatu barang itu kan butuh material yang baik, butuh mesin yang baik, butuh semua yang baik. Saya ini hancur semua, tidak ada apa-apanya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa menjadikan saya indah, saya mulia, saya kaya, saya bisa punya apa-apa, semua karena Tuhan. Pagi ini saudara yang terkasih, saya ingin berpesan buat semuanya. Kalau merasa takut, merasa apa, ingat perbuatan besar masa lalu yang luar biasa. Saudara mungkin wah Pak Pri enak ya kok semuanya baik gitu ya. Enggak tuh saudara, yang lalu saya sakit itu sampai ngeri gitu ya. Jadi awal tahun 2022
Saya mau keluar kota diantar sopir gitu, ternyata sopir saya bilang begini, Pak Pri, sikunya kok benjol gitu ya, benjol besar. Tidak terasa sakit, saudara. Ternyata isi cairan. Ke dokter bedah ya, dokter bedah katanya, Pak ini diambil aja, disedot. Disedot, 5 hari lagi terisi penuh. Kenceng lagi. Akhirnya pindah dokter lagi, dokter yang lebih spesialis bedah ortopedi. Oh ya Pak Pri ini diambil aja, disedot lagi. Sedot 5 hari muncul lagi, kenceng-kenceng lagi. Akhirnya ada saudara yang katakan ke dokter yang di Karyadi aja Om Supri, Om. Saya ke sana. Dilakukan hal yang sama tuh Pak, ini lebih teliti, lebih jelimet ya, saya masih tes kanker. Ditakutkan kalau ada kanker, ditakutkan ada rematik, ditakutkan ada apa. Saudara, sakit saya ini ternyata di-share teman-teman ke grup gitu ya. Dari teman dari Jakarta berkata begini, Supri, kowe tuku iki ombe ya, mari Pri koncoku lorone persis kowe. Bisa beli di online. Segera saya beli, saya minum gitu ya, saya rasanya mantap gitu. Puji Tuhan, sembuh saudara. Jadi perbuatan-perbuatan masa lalu yang luar biasa itu yang membuat saya sekarang merasa tidak takut. Saya tidak takut karena memiliki Tuhan yang luar biasa, yang hebat. Apa yang dialami Pak Hosea juga begitu kan, kemarin saya ketemu pendeta, ketua Perwil. Ya. Pak Pri, Pak Hosea telepon saya nangis-nangis, ya wajar aja ya, karena kan mata ini kan sangat vital. Ya. Pak, sekarang sudah bisa melihat, sudah boleh. Perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang maha ajaib. Itu yang bisa saya sampaikan ya, pengalaman saya bahwa saya tidak takut. Karena saya ingat perbuatan-perbuatan besar Tuhan masa lalu yang luar biasa buat saya. Dari tidak bisa apa-apa dibuat bisa apa-apa, dari tidak punya apa-apa dibuat punya apa-apa. Kemarin tuh saya ya, karena khotbah ini kan persiapan panjang gitu, dekat-dekat saya coba oret-oret gitu, saya kan tidak bisa buat slide, buat apa, buat saya itu terlalu sulit. Jumat sore mau kebaktian pria, ternyata ada telepon. Pak Pri, Tri Yulianto pingsan di lapangan futsal katanya, sekarang di Kolombia. Sebentar lagi telepon saya, Pak Pri, kata dokter sudah meninggal. Harus urusi macam-macam, akhirnya persiapannya tidak karu-karuan ya, akhirnya seperti ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan pimpin saya. Yang pertama tadi ya, saya tidak takut, saudara juga harus tidak takut karena perbuatan Tuhan masa lalu yang maha dahsyat buat kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, saya tidak takut, saudara bisa tidak takut kalau ada simpanannya, ada simpanan, ada cadangan untuk menghadapi masa-masa sulit. Yang lalu itu pandemi tahun 80 itu sudah ya, semua sudah omong dengan saya. Pak Supri, gaji karyawan harus dikurangi, jangan ini, jangan itu, pokoknya dihemat. Saya itu orangnya kalau sudah memberi fasilitas ke karyawan harus mengurangi itu enggak pernah bisa saya. Ya ketakutan itu kan gitu, anak saya keluar, mungkin nyonya saya, semua mengingatkan seperti itu. Tapi saya sudah jalan. Ternyata enggak perlu harus seperti itu. Pak Erto tolong bacakan firman Tuhan di Kejadian 41, 35 dan 36. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya.
Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Bapak Ibu yang terkasih, judul perikop ini adalah mimpi Firaun. Ya, jadi Firaun bermimpi, tidak ada yang bisa menjelaskan artinya gitu. Akhirnya ada rakyatnya mengatakan bahwa Yusuf ini bisa, Yusuf ini orang yang sangat berhikmah. Akhirnya oleh Yusuf dijelaskan bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Dan Yusuf memberikan saran kepada Raja Firaun bahwa di masa kelimpahan harus disisihkan, ya, harus menyimpan gandum sebanyak-banyaknya untuk menghadapi masa kesukaran, masa kelaparan yang 7 tahun itu. Dan itu yang dilakukan. Akhirnya Raja katakan, kamu yang saya tunjuk sebagai pengelola itu, ya. Jadi orang yang sangat diangkat tinggi oleh Raja Firaun. Bapak Ibu yang terkasih, seperti itu ya mestinya kalau kita waktu kelimpahan gitu ya, jangan dihabis-habiskan ya. Saya tabung, saya apa supaya kalau perlu saya investasikan, ngumpul, beli rumah nanti dapat uang sewa. Saya belikan apa seperti itu. Sehingga waktu menghadapi kesulitan, masa-masa sulit itu, saya lebih tidak takut karena saya merasakan Tuhan sudah memberi yang mesti tidak saya habis-habiskan. Sekarang kan gitu ya, gaji karyawan misalnya 20 juta aja ya, itu kalau boros ya enggak tersisa. Tapi waktu saya dulu berumah tangga awal-awal itu ya, gaji 1 juta saja saya bisa nabung. Ya tiap hari mesti makan tahu tempe ya. Yang penting nabung karena masa depan ini perlu uang simpanan. Ada contoh yang lain juga ya, bahwa sampai di Amsal itu dikatakan lihat semut itu. Tolong Pak Harto bacakan Amsal 6, 7 dan 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Saudara yang terkasih, ya firman Tuhan yang di Amsal mengatakan, lihat semut. Itu saya lakukan itu. Saya merasa melakukan seperti itu. Saya ini sudah usia 69 tahun ya, jadi 2 hari yang lalu saya berulang tahun. 69 tahun, tapi jangan seperti orang tua-tua yang lain ya. Saya rajin. Tiap jam 8 sampai kantor saya pengen memberikan contoh yang baik. Saya pengen berusaha, ya, walaupun banyak orang yang katakan, Supri kowe wis tuwa, nganggur, leren, kesel kowe, nikmati hidup. Tapi saya mengatakan, aku senang kerja. Ya, saya senang kerja, saya senang dibutuhkan orang. Masa lalu saya juga seperti itu ya, Bu Supri katakan ya, Dewi ya ben sugih kaya wong liya-liya ya, Dewi harus ngirit, harus apa gitu. Rumah tangga di Tanah Mas, saudara, beli TV aja enggak boleh sama Bu Supri. Enggak ada yang di sini enggak punya TV, enggak ada ya, mesti ada. Saya waktu itu tahun 82, 83 TV aja enggak punya. Saya mau berlangganan koran aja, Bu Supri kata, enggak usah, ngirit aja supaya sugih. Dan ini ya, sampai sekarang itu terbangun. Buat apa? Menghambur-hamburkan uang itu untuk apa? Ya kita simpan, nanti saya bisa ninggali rumah anak, cucu gitu. Sukacitaku luar biasa.
Ya jangan terus katakan Supri bodoh, duit kok ora dinikmati, tidak seperti itu. Tetapi itu kesukaan saya, kesukaan istri saya. Ya, jadi saya tidak takut, saudara bisa tidak takut kalau waktu menghadapi kesulitan tadi, menghadapi masa sulit, 7 tahun kelaparan, sudah tersedia gandum yang berlimpah-limpah. Kita tidak takut karena waktu pandemi kemarin saya sudah punya tabungan, punya deposito, punya apa untuk cadangan menghadapi tahun-tahun sulit. Karena pandemi kemarin kan gitu ya, banyak orang yang mesti jual rumah, cairkan simpanan ya untuk ongkos karena banyak bisnis yang kolaps. Saya itu sering dengar gitu ya keluhan-keluhan orang gitu. Orang kayanya luar biasa tapi ngeluh aja. Sering gini, Pak Pri, Jepara iki saiki kota mati katanya karena permintaan dari luar negeri ekspor tidak ada. Ngeluh sampai capek saya, saudara. Saya katakan, Pak, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan tolong ya. Seperti Indonesia ini kan luar biasa. Di masa negara banyak yang antri IMF katanya kemarin Pak Jokowi, sekarang sudah 67 negara. Indonesia aman-aman aja karena sumber alamnya luar biasa. Dan dikelola oleh presiden yang baik. Saya ini pendukung Jokowi, pendukung berat. Saudara yang terkasih, dan yang ketiga saudara yang terkasih, tadi ya ada cadangan. Ingat perbuatan Tuhan masa lalu yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah apapun yang terjadi itu akan berlalu. Seperti saya tadi sakit saya gitu ya, sudah takut gitu ya, akhirnya berlalu. Pak Hosea yang ketakutan karena tidak bisa melihat lagi berlalu. Apapun berlalu. Jadi saya selalu katakan apapun berlalu sampai ada status di saudara saya itu tidak pernah ganti ya, this too will pass katanya. Jadi apapun berlalu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, tetap andalkan Tuhan. Tuhan itu segalanya, Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Banyak firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-hamba Tuhan sebelumnya ya, untuk tidak takut, untuk jangan takut. Karena Allah itu segala-galanya. Jadi kalau saya berpikir gitu ya, kalau tidak Allah itu tidak bisa membuat saya seperti sekarang ini. Dulu itu kalau rapat majelis saja 3 orang, 4 orang ini, zamannya Pak Hosea, zamannya Bu Ani, zamannya apa, saya enggak bisa ngomong. Saya patung, saya apa seperti itu. Tuhan bisa ubahkan seperti ini, itu sudah seperti bumi langit ya, seperti tadi hina dalam debu, sekarang Tuhan pakai. Dan itu tidak ada yang mustahil. Siapapun di sini bisa. Jangan mudah patah semangat. Sudah aku tidak mungkin kok, tidak mungkin seperti Pak Pri, tidak mungkin seperti Pak Pri. Bisa saudara. Karena saya dulu juga seperti itu ya. Orang katakan model kayak Supri ora bakal berhasil. Mantan saya, bos saya katakan Supri ora bakal berhasil. Yang lain buka konsultan pajak bisa. Jangan harap Supri bisa. Bisa enggak? Ternyata bisa. Kantor saya besar, karyawan saya 60, saya punya cabang di Kupang, saya punya cabang di Jepara. Tuhan memberkati limpah luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang maha sanggup, maha bisa, maha segalanya. Itu yang bisa saya sharekan. Saya berharap semua diberkati Tuhan. Ya, saya kalau berdoa itu Tuhan tolong ya supaya lewat mulut hamba-Mu ini ada jemaat yang merasa diberkati. Gitu. Kecil besar ya itu senang saya. Jadi kadang-kadang seringnya ya gitu loh. Saya kadang-kadang Pak Hosea aku mbok ora usah firman Tuhan. Berat buat saya. Tapi ada beberapa yang dukung saya. Ada satu ibu gitu. Dulu waktu diperiksa pajak saya bantu, saya tolong gitu luar biasa gitu hasilnya. Tiap
tiap Pak Pri khotbah kapan meneh kata. Kapan lagi Pak Pri? Saya sampai, Bu, saya itu pengen ndak Bu, karena berat buat saya. Tetapi puji Tuhan, pendukung-pendukung ada beberapa itu yang membuat saya bersemangat. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita pujikan lagu pujianku tidak takut sebab kau besertaku. Akan menolongku.
tolong Pak Lukman berdoa. Kami sungguh bersyukur oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu itulah yang kami pegang dalam seluruh hidup kami. Firman-Mu lah Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Oleh kebenaran firman-Mu, janji-janji-Mu yang sudah digenapkan dalam kehidupan kami, terutama hamba-Mu pagi hari ini yang telah menjadi kesaksian hidup bagi kami. Setiap perkataannya yang keluar dari mulutnya adalah pengalaman hidup nyata-nyata firman Tuhan, janji Tuhan digenapkan. Karena itu Tuhan, kami tidak takut, kami percaya apa yang sudah Tuhan perbuat kepada hamba-Mu Pak Supri juga akan diperbuat Tuhan indah luar biasa dalam kehidupan umat-Mu. Kalau mereka mau melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, selalu melakukan apa yang benar sesuai firman Tuhan, maka kami percaya tidak ada sesuatu yang perlu kami takutkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu. Amin. Ya. Baik, kita mau dengarkan berita gereja. Multimedia akan menayangkannya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Supriyanto. Dan minggu depan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 5 Maret 2023 dengan pembicara Ibu Evangelis Tri Astuti. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan berikut ini akan kami sampaikan untuk warta sepekan. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Ada berita selanjutnya, jemaat Tuhan yang terkasih tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7 pagi di tempat ini. Ini berita duka, telah pulang ke rumah Bapa Saudara Tri Yulianto usia 44 tahun pada hari Jumat 24 Februari 2023 pukul sore 17.50. Ini yang tadi Pak Supriyanto juga sudah sampaikan. Dikebumikan pada hari Minggu hari ini tanggal 26 Februari 2023 di TPU Cantung, Tegal Sari. Upacara pemberangkatan jenazah pukul 10 pagi dari Tiongfa Iwan, ruang K. Bapak Ibu yang berkesempatan ikut untuk memperhatikan pengumuman ini. Gembala dan keluarga besar GBI Hosana Semarang menaruh empati dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Roh Kudus. Baik, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, inilah Bapak Gembala yang sudah betul-betul sembuh ya dari permasalahan penglihatan beberapa waktu lalu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Khususnya jemaat Tuhan yang terkasih, hamba-hamba Tuhan dari seluruh rekan-rekan di GBI Perwil Semarang khususnya, dan juga rekan-rekan di Yayasan Kristoperus serta sahabat firman yang setia mengikuti ibadah online.
dari channel YouTube. Saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa sekaligus juga perhatiannya ya. Sabtu 7 Januari sampai dengan Rabu 15 Februari 2023 itu adalah hari-hari yang paling kelam dalam sejarah hidup saya. Operasi katarak yang saya pikir sederhana ternyata mengundang masalah yang besar. Karena apa? Karena 80% yang bisa diambil dan 20% tidak bisa diambil, tertinggal di mata. Ada dua hal yang membuat saya putus asa. Yang pertama adalah pegangan lensa tanam itu sudah tidak ada. Dan kemudian juga serpian itu masih tertinggal. Second opinion dokter ahli retina, ketika saya cek, dokter cuman mengatakan begini, ini jujur kalau saya tidak berani ngambil serpiannya. Karena terlalu dalam dekat retina, dan itu akan membuat operasi besar mata Bapak. Jadi kalau saya ya sudah, saya biarkan saja. Anak saya Samuel berkata, tidak berbahaya dok, 20% sampai 25% serpian seperti itu tidak akan berdampak apa-apa. Tapi bisa juga menjadi radang dan glaukoma. Waduh, saya hari-hari paling takut saya dengan penyakit glaukoma mata, itu paling takut. Hari-hari itu adalah hari-hari yang paling kelam dalam hidup saya. Tuhan, saya ini harus gimana? Karena tidak ada keputusan yang jelas dari dokter. Dokter tidak mengatakan apa-apa. Saya nggak bisa ngomong karena mata Bapak ini masih radang. Saya berpikir, Tuhan, kalau seperti ini terus, saya tidak kuat Tuhan. Ya, hamba Tuhan bisa tidak kuat ya, biarpun beriman. Lebih baik saya Tuhan panggil aja, seperti Elia ya. Atau mungkin sudah saatnya saya harus melayani sampai di sini. Tapi firman Tuhan muncul, aku tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Kuat lagi ya. Kemudian aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kuat lagi. Saya ngomong dengan Tuhan, loh Tuhan, aku tahu rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini kecelakaan Tuhan. Apa saya harus begini terus? Tuhan tidak menjawab. Sampai akhirnya Jumat 27 Januari, saya ingat betul, saya periksa dokter ahli retina yang sama dengannya mengatakan, kalau saya tidak ambil serpiannya dan tidak beri komentar, dokter itu periksa mata saya, kemudian apa yang terjadi? Dokter itu mengatakan, wah ini bisa dipasang lensa. Waduh, dalam hati saya senang sekali ya. Terus dokternya bilang gini, nanti pasang lensa sekalian dibersihkan aja Pak, yaitu serpian-serpiannya. Ini pikiran saya yang sederhana ini berpikir bahwa itu mukjizat pertama yang saya terima selama saya operasi mata. Ya, kalau saya cerita dengan orang operasi mata katarak kan biasa toh Pak, mata kirinya kan masih bisa. Tidak masalah kalau mata kiri saya itu bisa melihat. Karena 40 tahun yang lalu retina mata kiri saya itu ablasio retina. Retinanya ngelokop dan bisa diperbaiki hanya 5-10%. Jadi kalau mata kanan itu ditutup atau bermasalah, sudah tidak kelihatan apa-apa, semua jadi kabur semua. Lihat jam nggak bisa, ke kamar mandi harus dipapah.
itu adalah hari-hari yang paling menderita. Ya, sampai saya berdiri di trap bawah sempat jatuh. Bapak Ibu, 27 Januari Tuhan berikan pengharapan. Ya, aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Harapan saya timbul kembali. Ya. Dan kemudian saking senangnya, ya, Samuel ngomong, perlu DP enggak dok? Enggak usah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Jumat 27 Januari itu, kembali lagi seperti semula. Tidak ada kabar apa-apa. Ya. Saya yang aktif dengan bos saya tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak ada kabar. Saya bilang sama bos saya, wis di WA aja rumah sakitnya. Rumah sakitnya di WA aja. Ada ndak itu lensanya? Suara-suara mulai masuk. Waduh, lensa itu lama. Kira-kira bisa 6 bulan. Waduh, saya ndak kuat Tuhan, ndak kuat. Benar saya ndak kuat. Saya putus asa. Tetapi Tuhan itu dahsyat. Ya. Tanggal 10 hari Kamis 10 Februari, dokter sudah menyiapkan sebuah rencana operasi mata. Jadi lensa sudah didapat. Kalau bosnya tanya soal lensa perlu DP enggak usah, selalu jawabannya enggak usah. Sampai akhirnya rumah sakit memberikan tahu bahwa saya sudah dapat lensa dan 10 Februari hari Kamis itu mau dioperasi. Saya sudah diukur segala macam, mata saya sudah dikasih gelang, ya, sudah ditandai yang dioperasi sebelah kanan, duduk di depan kamar operasi mata dengan bos saya. Tiba-tiba perawatnya datang, Pak, maaf Pak, hari ini tidak bisa operasi. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu apa tidak down? Loh kenapa? Mata Bapak itu glukoma. Waduh, sesuatu yang paling saya takutkan ternyata muncul. Glukoma, tekanan bola matanya 35. Anak saya Yusak dari Jakarta, dia bilang, wis Pak, Jumat cek mana bola mata ini munggah mudun. Tapi perawatnya bilang begini, besok Senin aja Pak, besok Senin aja. Karena obatnya ini kan belum bereaksi. Puji Tuhannya, siapa tahu Pak, saya kaget loh perawatnya kok bisa ngomong puji Tuhan ya. Puji Tuhannya, siapa tahu Pak nanti Senin nanti tekanan bola mata Bapak sudah normal. Saya percaya semakin doanya semakin kenceng. Ya. Suara-suara yang masuk, aduh Pak, bola mata itu turunnya sedikit tekanannya. Paling 2, 1. Walah ini kalau 2, 1, 35, turun 2, 1, terus kapan saya operasinya? Tetapi puji Tuhan, hari Senin itu saya cek di rumah sakit, ternyata tekanan bola mata saya menjadi 10. Yang kiri 12, yang kanan 10. Itu mukjizat kedua yang saya dapatkan. Tidak mudah Bapak Ibu memang untuk mengerti kehendak Tuhan. Kadang-kadang melalui jalan yang sulit untuk dimengerti. Bisa putus asa. Jadi saya gak heran kalau Elia putus asa itu bisa terjadi. Nah, akhirnya dijadwal lagi. Jadwal lagi operasi itu tanggal 15. Ya. 15 saya dioperasi lagi. Dan kemudian hari Kamisnya saya kontrol. Ya, kontrol dokternya. Saya ngomong dengan dokter, dok, saya nggak ngomong banyak. Kalau mata saya dua-dua ditutup gini nih, kan ditutup sama perban. Saya berat dok, saya nggak lihat apa-apa. Terus diberi kacamata ini, ya.
dah Bapak pakai kacamata ini. Nah, kalau begini saya bisa melihat dok. Itu pertama kali saya melihat sampai dengan hari ini. Ya, makin lama makin terang, makin lama makin terang. Jadi benar omongannya Pak Supri. Ya, nggak usah takut. Ya, karena kita punya Tuhan. Ya, saya semakin yakin aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Karena ternyata Tuhan itu kita tidak mengerti ya. Tuhan hanya tahu, kita hanya tahu awalnya, tetapi Tuhan tahu awal sampai akhir. Terima kasih sekali untuk dukungan doa, perhatian, semangat yang begitu mengasihi ya. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan semua, khususnya di GBI Perwira Semarang ya, dan juga rekan-rekan di Yayasan Kristoferus ya. Pak Andreas sempat ngomong, loh Pak Usia itu kenapa? Waduh, saya cerita panjang lebar. Waduh, ya saya dukung doa ya, itu karena dukungan doa semua. Saya masih bisa melayani lagi. Tuhan masih mempercayai untuk melayani. Kita akan akhiri dalam doa ya. Mari kita berdiri. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus, Engkau adalah Tuhan yang terbaik dalam hidup hamba-Mu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang patut ditinggikan, dipuja, diagungkan. Karena ternyata Engkau adalah Allah yang sangat terbukti. Tidak ada alasan untuk kami murtad, untuk kami tinggalkan Tuhan. Sebab Engkau adalah segalanya. Berkati hamba-Mu Pak Supri yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pagi ini. Bukan secara kebetulan, kalau subtema tidak perlu takut. Tetapi saya tahu Tuhan punya rencana, bukan hanya kepada hamba-Mu, kepada semua sahabat-sahabat jemaat Tuhan yang terkasih, sahabat firman yang mendengarkan ibadah online, bahwa kami sangat Tuhan perhatikan, Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Supri, keluarga, usaha pekerjaannya, Tuhan sertai sehingga semakin nama Tuhan ditinggikan. Berkati setiap kami yang pagi ini hadir dan setiap jemaat yang mengikuti ibadah online. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri, kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini, pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota, untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan, mewarisi kerajaannya yang kekal. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus memberkati dan menyertai Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Ibu berada, segala aktivitas usaha pekerjaan diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya berkata amin. Amin. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pulang. Sampai kita bertemu kembali kesempatan yang lain.